Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan mengambil fawaid dari risalah Syekh Abdul Razak hafizallahu taala, Ashrun mujibatun lil najah. Kita masuk al-mujibul awal, itu jalan selamat yang pertama, tauhidullah wa ikhlasuddin lah. Itu mentauhidkan Allah dan memurnikan agama semata-mata untuk Allah Ta'ala. Tauhid yang dimaksudkan adalah tauhid seperti yang didakwahkan oleh para Nabiullah alaihi salatu wassalam, bukan semata-mata hanya istilah tauhid, karena kita akan mendapatkan zaman yang yusammunaha bi ghairi ismiha, yang mereka menamai sesuatu bukan dengan namanya. Termasuk diantaranya masalah-masalah akidah, mereka namai dengan tauhid, padahal hakikatnya syirik. Sehingga banyak perkara yang akan dinamai bukan dengan namanya, sebagaimana riba dinamai dengan faedah, kemudian kerusakan akhlak, pergaulan bebas dinamai dengan modern dan kemajuan, dan yang lain-lain. Apa ada contohnya sesuatu yang rusak dinamai dengan tauhid? Ya banyak. Contoh dalam tauhid asma wa sifat umpamanya, di antara prinsip Mu'tazilah, di antara 5 prinsip Mu'tazilah, satu di antaranya adalah tauhid. Tapi apa yang dimaksudkan dengan tauhid oleh Mu'tazilah? Itu menafikan sifat-sifat Allah Ta'ala, menolak sifat-sifat Allah Ta'ala, karena sangkaannya kalau menetapkan sifat Allah itu akan terjatuh dalam menyerupakan Allah dengan makhluk. Makanya supaya tidak menyerupakan Allah dengan makhluk, dia tolak itu sifat-sifat Allah, dan dengan cara begitu dia merasa menyucikan Allah, maka itulah tauhid. Itulah ini tauhid. Sehingga tauhid adalah mengingkari sifat-sifat Allah. Tentu ini adalah kekufuran dan bukan hakikat tauhid yang didakwakan oleh para Nabiullah alaihi salatu wassalam. Demikian pula dalam tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah ifradullahi bil ibadah, mengesahkan Allah dalam perkara ibadah. Tidak boleh ada satupun jenis ibadah yang dia tujukan kepada selain Allah Ta'ala. Tetapi sebagian orang atau sebagian kaum muslimin, dia datang ke kuburan
dia sangat takdim kepada kuburan. Bahkan sebagian mereka kuburannya masih jauh aja, datangnya ngesot sampai depan kuburan. Terus di depan kuburan nyungsep pakai sujud segala. Sudah sujud begitu nanti dia minta kepada penghuni kubur. Ini adalah syirkun akbar. Tapi ungkapannya ya nggak mau dikatakan syirik. Ini adalah pemuliaan kepada wali. Pemuliaan kepada wali. Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan tidak beribadah langsung kepada Allah, tapi pakai perantara-perantara orang soleh yang dianggap dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kayak adabnya kalau mau ketemu penguasa, raja, itu ya pakai perantara orang dekat-dekatnya penguasa atau raja, sehingga dianggapnya seperti itu adalah bentuk pengagungan kepada Allah, pemuliaan kepada wali, yang hakikatnya adalah syirkun akbar. Hakikatnya adalah syirik itu besar. Maka yang diinginkan dengan kalimat tauhid adalah tauhid seperti yang didakwahkan oleh para Nabiullah alaihissalam. Ini ifradullahi bil ibadah, mengesahkan Allah dalam perkara ibadah. Tidak boleh ada makhluk jenis apapun, baik itu malaikat atau nabi atau wali atau apalagi yang di bawahnya, yang dipersembahkan kepadanya itu ibadah. Oleh karena itulah ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala mendefinisikan tauhid dan syirik, itu singkat-singkat, tauhid adalah ifradullahi bil ibadah, syirik adalah ini dakwatu ghairihi ma'ah. Sedangkan para ulama di antara mereka ketika menjelaskan tauhid secara komplit, tauhid itu harus mentauhidkan rububiyah, mentauhidkan asma sifat, mentauhidkan uluhiyah. Orang yang mereka mentauhidkan tiga-tiganya ini baru dikatakan dia orang yang bertauhid. Sedangkan Syekh cukup ifradullah bil ibadah, dan itu sudah cukup. Ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah dalam perkara ibadah. Kenapa sudah cukup? Satu, orang yang mereka sudah mengesahkan Allah dalam perkara ibadah, itu pasti sudah mengesahkan Allah dalam hal rububiyah dan asma wa sifat. Itu pasti. Kenapa? Karena yang berhak disembah itu yang punya rububiyah dan punya kesempurnaan sifat. Yang tidak punya rububiyah tidak berhak disembah. Yang tidak punya kesempurnaan sifat tidak berhak disembah. Sehingga kalau orang sudah mentauhidkan Allah dalam hal uluhiyah, pasti dia sudah mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah dan asma wa sifat. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk mentauhidkan Allah dalam hal uluhiyah ini, selalu dalilnya pasti rububiyah atau kesempurnaan sifat. Contoh umpamanya, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum, terus ditutup dengan kalimat Allah, fala taj'alu lillahi andatan. Ini adalah perintah bertauhid. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum, fala taj'alu lillahi andatan. Ini tauhid. Kenapa sih Allah kok memerintahkan manusia menyembah kepada Allah Ta'ala dan tidak boleh menyekutukan? Kata Allah,
alladzi khalaqakum walladzina min qablikum alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Dalilnya adalah Allah yang menciptakan kalian dan orang sebelum kalian. Allah yang menjadikan bumi sebagai hamparan. Allah yang menjadikan langit sebagai atap. Allah yang menurunkan hujan, kemudian dengan air hujan itu menumbuhkan tumbuhan berbagai macam buah-buahan untuk rezeki bagi kalian. Maka jangan sekutukan Allah dengan yang lain. Sedangkan kalian tahu. Sedangkan kalian tahu apa maksudnya? Sedangkan kalian tahu tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang menjadikan bumi sebagai hamparan, tidak ada yang menjadikan langit sebagai atap, tidak ada yang menurunkan air hujan dari langit, tidak ada yang menumbuhkan buah-buahan kecuali hanya Allah, dan ini rububiyah. Maka sebagaimana Allah esa sendirian dalam hal rububiyahnya, maka esakan Allah di dalam uluhiyahnya. Maka maka di sini Allah menjadikan dalil rububiyah untuk mewujudkan tauhid uluhiyah. Contoh yang Allah menggunakan dalil asma sifat. Lillahi walillahil asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang indah. Ini adalah kesempurnaan, dan husna adalah yaitu kesempurnaan di puncak kesempurnaan. Di puncak kesempurnaannya. Setelah itu Allah katakan bagaimana? Ini walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Berdoalah kalian kepada Allah dengan asmaul husna. Doa itu ada dua, doaul masalah dan doaul ibadah. Doaul masalah yaitu berdoa kepada Allah atau doa permintaan. Doaul masalah itu doa permintaan. Terus dengan asmaul husna gimana bentuknya? Berdoa kepada Allah dengan asmaul husna dalam doaul masalah bentuknya menjadikan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah menjadi perantara untuk mengantarkan doa-doanya, alias bertawasul dengan nama dan sifat Allah Ta'ala. Baik dengan nama-nama yang munasib, yang sesuai dengan permintaan kita, atau nama-nama Allah secara umum. Contoh umpamanya ini ya Razzaq, rusukni, waidat yang mencurahkan rezeki, anugerahkan pada rezeki, ya Rahman, irhamni, dan seterusnya. Atau nama secara umum, secara global. Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bi nafsak au alam ta'ahdal min khalqik au ansalta fi kitabik aw ista'thata fil ilmil ghaib indak anta ja'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri, dan seterusnya. Ya Allah, aku minta kepada Engkau dengan semua nama-nama yang Engkau namai dirimu dengan nama-nama itu, nama yang Engkau ajarkan kepada salah seorang hambamu, nama yang Engkau turunkan dalam kitabmu, nama yang Engkau simpan dalam ilmu ghaibmu. Ini adalah bertawasul dengan keseluruhan, keumuman semua nama-nama Allah Ta'ala dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Itu adalah kaitannya antara doaul masalah dengan asmaul husna. Yang kedua, doaul ibadah. Doa dalam bentuk ibadah. Apa maksudnya beribadah kepada Allah dengan asmaul husna? Yaitu beribadah kepada Allah
dengan mewujudkan setiap kandungan yang ada di dalam Asmaul Husna. Contoh umpamanya, yaitu praktek-praktek ibadah dengan mewujudkan apa yang terkandung di dalam Asmaul Husna. Contoh, Allah namanya Ar-Rahman, itu nama Allah Ar-Rahman. Yang kalimat Allah Ar-Rahman itu maknanya Dzur Rahmah Al-Wasi'ah, Allah pemilik rahmat yang luas. Apa ibadah kita? Ibadah kita tidak boleh kita putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Tidak boleh kita putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Itu ibadah. Maka putus asa dari rahmat Allah termasuk minal kabair, termasuk di antara dosa besar. Ar-Rahman, Allah yuhibbur rahmah, Allah mencintai, ini sifat rahmah, kasih sayang. Apa ibadah kita? Ibadah kita adalah kalau Anda pengen dicintai oleh Allah, jadilah hamba yang penyayang. Maka Nabi katakan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah hamba Allah yang di muka bumi agar kalian disayang Allah yang di langit, itu Allah Ta'ala. Ini adalah ibadah. Maka orang yang mereka mentauhidkan Allah dalam hal ibadah sudah pasti mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah dan asma wa sifat. Karena tidak mungkin orang beribadah kepada Allah kecuali dia yakin seyakin-yakinnya Allah pemilik rububiyah dan Allah pemilik kesempurnaan sifat. Dan kalau orang belum mengesahkan Allah dalam hal rububiyah dan asma wa sifat, maka tidak mungkin dia akan mengesahkan Allah di dalam yaitu uluhiyah. Mustahil. Kalau dia belum mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah dan sifat, artinya berarti dia masih punya keyakinan adanya ilah selain Allah Ta'ala, walaupun dia tidak menyembah ilah itu. Maka tauhid uluhiyah, orang yang telah mentauhidkan Allah dalam hal uluhiyah pasti sudah mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah dan asma wa sifat. Maka Syekh mencukupkan definisi tauhid dengan ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah dalam perkara ibadah. Demikian juga syirik. Syirik itu ya artinya menyekutukan Allah dalam hal rububiyah, asma sifat dan uluhiyah. Tapi saya mencukupkan dengan syirik adalah dakwatu ghairihi ma'ah. Dia beribadah atau berdoa kepada selain Allah bersama dengan dia berdoa atau ibadah kepada Allah. Dan ini sudah cukup. Kenapa? Seandainya orang mengesahkan Allah dalam hal rububiyah, mengesahkan Allah dalam hal asma sifat, tapi dalam ibadah dia musyrik, menyekutukan Allah dengan yang lainnya, maka keyakinan dia tentang Allah dan asma wa sifat dalam hal rububiyah dan asma sifat la yanfa, enggak bermanfaat. Musyrikin Quraisy punya keyakinan tentang rububiyah Allah Ta'ala, sehingga kalau ditanya siapa yang menciptakan, yang menurunkan hujan, yang memberikan rezeki, semuanya tahu jawabannya Allah. Ini mereka mengesahkan Allah dalam hal rububiyah. Tapi dalam praktek ibadah mereka musyrik, mereka mengilahkan selain Allah, menyembah selain Allah, sehingga walaupun mereka mengakui Allah, bahkan beribadah kepada Allah, mereka punya haji, mereka punya doa, mereka punya nazar, mereka buka berpuasa, tapi kalau diajak mengucapkan la ilaha illallah menolak keras.
Wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Ketika mereka diajak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka sombong, menolak, memusuhi. Kenapa? Lawang mereka sudah mentauhidkan Allah dalam mereka sudah meyakini rububiyah Allah, bahkan beribadah kepada Allah. Tapi kalau diajak mengucapkan la ilaha illallah, kok menolak, menentang keras. Karena mereka tahu seruan la ilaha illallah itu bukan sekedar ajakan mari mengakui Allah. Bukan hanya itu. Bukan sekedar ajakan mari kita yang penting sudah beribadah kepada Allah. Bukan hanya itu. Tapi la ilallah, la ilaha, melakukan gerakan penolakan total semua jenis ilah, lalu hanya menjadikan Allah illallah satu-satunya ilah. Orang Quraisy tahu selama ini mereka yang menyembah Lata, Uzza, Manat, berdoa kepada mereka, dan apa yang mereka sembah itu bukan diyakini mereka yang menciptakan, mereka yang menghidupkan, mereka yang memberikan rezeki, mereka yang mengurus langit bumi. Enggak. Keyakinan itu sudah mereka miliki kepada Allah Ta'ala. Lalu apa bentuknya syirik yang mereka lakukan itu? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidaklah menyembah, beribadah kepada ini sekutu-sekutu itu. Ma na'buduhum, tidaklah kami menyembah mereka, berdoa kepada mereka, tidak ada maksud dan tujuan lain kecuali dalam rangka untuk agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Wa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Dengan kata lain, semua yang sesembahan yang mereka sembah ini itu statusnya hanya perantara untuk mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini tujuannya mengagungkan Allah. Mereka ini kotor, gelubrut, kemudian sehingga mereka perlu orang yang suci, bersih, dekat dengan Allah untuk mengantarkan mereka kepada Allah sedekat-dekatnya. Dan mereka faham cara seperti ini menjadikan makhluk sebagai perantara untuk mengantarkan kepada Allah, sehingga dia fokusnya meminta-minta kepada perantara ini agar nanti hajat dia diangkat kepada Allah. Itu mereka tahu ini namanya mengilahkan selain Allah. Mengilahkan selain Allah. Maka ketika mereka diajak mengucapkan la ilaha illallah, mereka tolak keras. Karena itu akan membubarkan agama mereka, membubarkan keyakinan mereka. Sehingga mereka menolak ini karena faham. Kalau yang mereka lakukan ini bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah. Inginnya kalimat la ilaha illallah itu semua ilah yang mereka sembah ini ditolak dan semuanya disingkirkan total, ditinggalkan, kemudian hanya nyembahnya kepada Allah langsung dan hanya kepada Allah semata-mata. Makanya ketika mereka diajak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, jawabannya apa? Itu atariku alihatina li syairi majnun. Apa kami harus meninggalkan semua sesembahan-sesembahan kami ini dalam rangka untuk mengikuti orang yang gila ini? Orang sekarang, minta maaf, prakteknya plek persis dengan orang musyrikin Quraisy.
Ketika mereka ke kuburan, tadi diantaranya gak sebagian, gak semuanya orang ke kubur itu macam-macam niatnya, tapi praktek sebagian orang ke kuburan itu keyakinannya ini kuburan angker, ini kuburan keramat, ini kuburan, ini penghuninya itu pemilik keagungan dan kebesaran. Dia geluprut dengan dosa dan dia menganggap yang dikubur ini dekat dengan Allah Ta'ala, soleh. Maka dia datang ke kuburan situ, ya baik dengan yang ngesot atau enggak dengan yang ngesot, kemudian di depan kuburan khusyuk meminta kepada penghuni kubur ini. Kalau ditanya, ya saya tahu kalau yang di kuburan ini bukan Gusti Allah, bukan yang menciptakan, bukan yang buat langit, bukan yang ngasih rezeki, bukan yang macam-macam. Tapi ini orang soleh yang dekat dengan Allah Ta'ala, dan saya kedatangan saya ke sini supaya nanti yang di penghuni kubur ini bisa ngangkat hajat-hajat saya kepada Allah Ta'ala. Plek dengan orang Quraisy, sama persis dengan orang Quraisy syiriknya itu. Tapi dia nggak tahu kalau kayak gini namanya mengilahkan. Taunya kayak gini namanya tawasul, dan Allah mengatakan wabtahu ilaihil wasilah, carilah perantara menuju Allah. Makanya mereka dalam rangka mengamalkan ayat ini diantaranya jadi mereka mencari wasilah Syekh Abdul Qadir Jailani, mencari wasilah wali fulan, wali fulan, wali fulan, dan seterusnya, alias sesungguhnya ini plek dengan orang musyrikin Quraisy, praktek syirkun akbar. Tapi enggak mudeng dengan kalimat la ilaha illallah, bersama dengan praktek syiriknya itu mereka ahli tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bahkan bersama dengan praktek syirik mereka bertahlil. Tawaf di kuburan dengan keyakinan penuh pengagungan kepada penghuni kubur, dan penghuni kubur itu akan bisa mengangkat kepada Allah Ta'ala hajat mereka. Dan waktu tawafnya itu zikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini menunjukkan belas nggak paham tentang makna kalimat la ilaha illallah. Makanya mereka tidak merasa musyrik, karena definisinya tauhid itu cukup dengan mengakui Allah. Pokoknya berkeyakinan tentang Allah ada dan satu, nggak ada dua-duanya. Minta maaf kalau hanya sampai situ, maka sama dengan iblis, sama dengan Abu Jahal, Abu Lahab. Iblis saja bukan sekedar hanya mengakui Allah. Bahkan iblis ketika mau menyesatkan anak Adam, sumpahnya itu pakai sumpah Allah Ta'ala. Fabi izzatik, demi kemuliaanmu ya Allah. Iblis bersumpahnya dengan nama Allah Ta'ala. Dan karena secara umum pengakuan tentang Allah itu adalah fitrahnya manusia. Fitrahnya manusia. Sehingga kalau ada orang itu tampilan dohirnya itu ateis, itu hanya tampilan dohir. Secara umum wajahatu biha, memang mereka nampaknya juhud, menentang, tapi hatinya bagaimana? Wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa uluwan. Tapi hatinya itu betul-betul meyakini bahwa apa yang disampaikan Nabi, ajakan mentauhidkan Allah itu benar. Kenapa mereka tampil juhud, dzulman, zalim, dan uluwan, dan sombong. Dan ini yang banyak mewarnai kehidupan manusia, zalim, sombong, itu kemudian akhirnya walaupun hatinya mengakui kebenaran, tapi dia harus menolak karena ada berbagai macam kepentingan.
Oleh karena itulah yang dimaksudkan dengan tauhid yang akan menyelamatkan itu bukan sekedar yang penting namanya tauhid. Mari kita belajar tauhid. Ternyata ada tauhid model orang yang mereka hanya sekedar mengakui Allah. Ada tauhid malah lebih ngeri lagi, wahdatul wujud. Bertauhid itu artinya menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang syirik, yang nemen sekali, tapi malah dia ini ya tauhid ya begitu itu. Maka istilah tauhid mesti harus ini perjelas maksudnya tauhid seperti yang didakwakan oleh para nabi dan para rasul, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh perkara ibadah. Maka Allah menyebutkan dalam surat yang pendek, ayat yang pendek yang menjelaskan hakikat syirik. Fala wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahadan. Seluruh masjid milik Allah. Masjid itu ada dua maknanya. Satu, masjid dengan makna yaitu bangunan untuk sholat, untuk sujud kepada Allah. Jangan masjid dijadikan ajang untuk musyrik. Bersihkan masjid dari semua bentuk syirik. Yang kedua, masjid dengan makna anggota badan. A'dha'ul ini abdan, anggota badan. Seluruh anggota badan ini harus hanya boleh dipakai sujud kepada Allah Ta'ala, enggak boleh untuk sujud kepada selain Allah Ta'ala. Wa annal masajida lillah, semua masjid hanya milik Allah Ta'ala. Fala tad'u, maka jangan sekali-kali beribadah ma'allahi ahadan, bersama dengan ibadah kepada Allah siapapun, seorang pun. Jangan ada satu pun yang dijadikan sebagai sesembahan bersama dengan dia menyembah Allah Ta'ala. Antum fokus pada kalimat fala tad'u, jangan, yaitu beribadah. Ibadah jenis apapun, dengan kadar seberapapun, kalau ditujukan kepada selain Allah, itu namanya musyrik. Namanya musyrik. Seandainya ada 1000 jenis ibadah, umpamanya 999 jenis ibadah sudah diserahkan kepada Allah, ada satu jenis ibadah yang dia tujukan kepada selain Allah, maka dia musyrik. Karena ibadah tidak boleh bentuk apapun, kadarnya seberapapun yang dia tujukan kepada selain Allah Ta'ala. Kemudian ahadan, fala tad'u ma'allahi ahadan. Ahadan nakira, apapun, apa dan siapa tidak boleh ditujukan kepadanya ibadah. Walaupun yang ditujukan ibadah itu malaikat atau nabi atau wali, enggak peduli. Pokoknya selain Allah enggak boleh ada yang terima ibadah. Sehingga walaupun yang ditujukan ibadah itu malaikat yang dekat dengan Allah, itu namanya musyrik. Sehingga enggak peduli mau yang jadikan sembahan itu batu, kuburan, pohon, atau benda-benda yang mereka anggap keramat, atau yang mereka yang sembah itu malaikat, nabi, wali, sama, semuanya sama, enggak ada bedanya. Sebagian orang menggugat, orang musyrik itu kan nyembah patung. Lah kami itu yang kami datang itu orang soleh yang dekat dengan Allah, kok kamu samakan antara kami dengan mereka? Maka diajarkan oleh Syekh Abdul Wahab, di zaman Nabi yang namanya sesembahan itu bukan hanya patung, batu, pohon. Di antara mereka ada yang menyembah Nabi kayak orang Nasrani, ada yang menyembah wali-wali, yang sebagian di antara mereka menyembah para wali atau malaikat, bahkan malaikat dan orang-orang soleh.
Dan mereka yang menyembah malaikat, menyembah wali, menyembah orang saleh, kemudian menyembah batu, pohon, kuburan, semuanya diperangi total oleh Nabi tanpa membedakan. Karena semua mereka ini walaupun beragam sesembahan yang mereka sembah, ada yang benda, ada yang manusia, ada yang malaikat, semuanya satu namanya musyrik, menyekutukan Allah Ta'ala. Sehingga tauhid adalah totalitas mereka, bagaimana betul-betul mengagungkan Allah dan melepaskan ketergantungan kepada selain Allah Ta'ala. Makanya pendidikan tauhid adalah pendidikan menanamkan rasa pengagungan di hati manusia, sehingga mereka tahu persis bahwa tidak ada yang layak untuk dia hatinya bergantung kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Dan itulah hasil akhir tauhid. Oleh karena itulah ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, antum sudah belajar kitab tauhid insyaallah, bagaimana dari awal belum menjelaskan tentang kedudukan dan keistimewaan tauhid, kemudian menakut-nakuti tentang syirik, kemudian mengajak untuk berdakwah, mendakwahkan tauhid, kemudian malah mengulangi menjelaskan tafsir tauhid itu bagaimana, kemudian bicara rincian syirik sampai akhir kitab ini. Bab yang terakhir beliau membawakan dalil-dalil tentang keagungan Allah Ta'ala, sehingga seakan kitab ini beliau ingin mengajarkan pada kita bahwa hasil akhir orang bertauhid itu adalah betul-betul terwujudnya hati jiwa yang mengagungkan Allah, sehingga totalitas seorang muwahhid itu hidupnya bergantung kepada Allah Ta'ala, melepaskan ketergantungan kepada makhluk, sehingga manusia tidak akan betul-betul mendapatkan kebahagiaan yang hakiki kecuali hatinya totalitas bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hakikat tauhid. Dan terwujudnya rasa pengagungan kepada Allah itu yang membuat dia kemudian menyambut setiap seruan Allah Ta'ala, sehingga dia tidak musyrik, tidak kafir, tidak munafik, tidak menjadi ahlul bid'ah, tidak bermaksiat kepada Allah. Saat tergelincir maksiat, dia segera kembali kepada Allah. Itu hasilnya orang yang mereka mengagungkan Allah Ta'ala. Hilangnya rasa pengagungan kepada Allah atau lemahnya rasa pengagungan kepada Allah membuat mereka musyrik, kafir, kemudian munafik, menjadi ahlul bid'ah, menjadi ahli maksiat. Itu karena hilangnya rasa pengagungan kepada Allah atau melemahnya rasa pengagungan kepada Allah Ta'ala. Seandainya mereka mengagungkan Allah, nggak mungkin akan musyrik. Bagaimana mereka akan musyrik? Menyamakan Allah dengan selain Allah Ta'ala. Seandainya mereka mengagungkan Allah, mereka tidak akan kafir. Bagaimana akan kafir? Sedangkan semua tanda kekuasaan Allah itu mata mereka melihat kekuasaan Allah Ta'ala. Di setiap ciptaan Allah ada tanda kekuasaan Allah Ta'ala, tapi itu kalau melihatnya pakai perenungan. Ayat yang mar'iyah, ayat yang matluwah, ayat yang dilihat mata, ayat yang dibacakan, semuanya telah dihadirkan oleh Allah Ta'ala. Tapi masalahnya karena hatinya buntet, hatinya itu kafir, ketutup, buntet, maka wa iyyara kula ayatin la yu'minu biha. Walaupun matanya melek melihat seluruh tanda kekuasaan Allah, tetap saja tidak akan beriman. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah itu kayak wong budek, Wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'allam yasma'ha ka'anna fi udunaihi waqra. Kalau dibacakan ayat Allah, mereka ini sikapi dengan walla, berpaling, mustakbiran, sombong.
sombong, kayak telinganya itu enggak denger, ka'alam yasma'ha ka'anna fi udhunai waqra, kayaknya di telinga itu ada sumpel yang menjadikan dia tidak mendengar. Maka walaupun dia dibacakan pun juga budek. Ini karena hatinya yang budek, bukan telinga gendangnya yang budek. La ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Yang buta itu bukan mata kepalanya, yang buta itu adalah mata hatinya. Ini tauhid. Maka tauhid itu adalah bagaimana dia betul-betul mengesahkan Allah dalam segala bentuk ini penghambaan ibadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian mengikhlaskan, memurnikan amal kepada Allah Ta'ala. Ini penyelamat. Anda beramal tapi tidak mengikhlaskan amal Anda untuk Allah, la yanfa'. Tidak mengikhlaskan itu bisa terjatuh dalam syirkun akbar atau syirkun asghar. Hanya bedanya kalau syirkun akbar membuat agama Anda runtuh total seakar-akarnya, sak pondasinya amblek semuanya, sehingga bangunan agama itu runtuh total. Kalau syirkun asghar, yaitu menyekutukan Allah dalam hal ini, itu syirik kecil, ya riya umpamanya beramal, ya sholat, ya puasa, ya dakwah, ya infak, tapi riya, maka amal ini akan membinasakan, tidak hanya tidak diterima, tapi bisa membinasakan. Kita ingat kisah 3 orang, dia berjihad sampai mati. Dia belajar agama, tekun, hafalannya banyak, sampai pinter, sampai mengajar, sehingga digelari ustadz atau digelari syekh atau digelari ini ulama. Kemudian ada yang hartanya hampir semua jalan-jalan kebaikan diinfaki semuanya itu. Ini kalau betul-betul ikhlas, Masya Allah, tempatnya tinggi banget. Tapi justru ketiga orang ini dilemparkan ke jahanam. Kenapa? Mereka yang berjihad saat dia dikatakan jariun, sang pahlawan pemberani. Mereka yang belajar agama tekun sampai alim, ngajar-ngajar segala, bahkan hafal Quran, dia dikatakan qari alim. Yang berinfak kemana-mana akan dibilang ini jawadun, sang dermawan. Sehingga Allah perintahkan mereka dilemparkan ke dalam itu jahanam. Walaupun boleh jadi nggak kekal, tapi ini terancam dia mendapatkan bagian daripada ini azab. Sehingga tauhid yang akan menyelamatkan itu tauhid yang seperti diajarkan oleh Nabi, dan betul-betul bagaimana dia belajar ikhlas, yaitu betul-betul belajar menjadikan amalnya itu dia hanya berharap kepada Allah Ta'ala. Dan ini tentu berat untuk kita bisa mentauhidkan Allah juga. Tentunya kita mesti perlu belajar, dan belajar tauhid itu tafsil. Ada orang yang globalnya sudah bertauhid, pengen bertauhid karena sudah mengucapkan la ilaha illallah, tapi karena kebodohannya terhadap tafsil tauhid itu tidak sadar dia terjebak dalam syirkun akbar. Dan itu terjadi di zaman Nabi Musa maupun Nabi Muhammad SAW dicontohkan. Mereka bersama Nabi Musa tentu sudah berkeinginan untuk bertauhid. Mereka bersama Nabi Muhammad tentu sudah bersadar, tentu ingin bertauhid. Tapi Bani Israel sempat dia minta kepada Musa, padahal baru saja melihat Fir'aun bagaimana ditenggelamkan Allah di lautan. Ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliyatun. Qala innakum qaumun tajhalun, kata Musa. Mereka katakan, ya Musa, mbok kita ini dibuatkan ilah kayak mereka punya sesembahan itu. Kata Musa, memang kalian itu kaum yang bodoh, sehingga meminta sesuatu yang akan membuat murkanya Allah Ta'ala. Abu Waqid Al-Laythi baru saja masuk Islam di Fathul Mekah, lalu diajak ke perang Hunain. Di lembah Hunain, di kalangan orang musyrik Hunain, Hawasin, lihat ada pohon yang dikeramatkan namanya Datu Anwat, tempat mereka menggantungkan senjata, tempat mereka beriktikaf di situ, ngalap berkah. Abu Waqid Al-Laythi lihat
kok kayaknya bagus kalau kita punya yang kayak gituan, tapi yang islami mestinya begitu. Maka dia bilang kepada Nabi, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwat kamalau dzatu anwat. Maka betapa Nabi herannya ketika Abu Bakar Al-Iti minta, ya Rasulullah, mbok kita ini dibuatkan dzatu anwat kayak mereka punya dzatu anwat. Kata Nabi, Allahu Akbar, gumun, heran, kok bisa-bisanya minta kayak gitu. Tentu Abu Bakar Al-Iti dan tentu Bani Israel gak ada niatan musyrik, gak ada. Tapi yang dia minta ini kalau diwujudkan dia terjatuh dalam syirkun akbar. Maka diingkari keras oleh Musa, diingkari keras oleh Nabi. Dan praktek seperti ini akan terjadi tengah-tengah kaum muslimin. Dia bersyahadat la ilaha illallah tapi praktek perbuatannya musyrik, yaitu syirik. Makanya belajar tauhid mesti tafsil. Bagaimana dia betul-betul bisa membersihkan tauhidnya dari berbagai macam rincian-rincian yakni kesyirikan. Yang Nabi telah mengajarkan tauhid serinci-rincinya. Sesuatu itu kalau semakin penting, ketersediaannya semakin banyak. Air dan udara lebih penting mana buat kita ya kawan? Lebih kita butuhkan mana? Air dan udara, dua-duanya butuh, mutlak kita butuh. Tapi lebih kita butuhkan yang mana? Udara. Antum minum sehari 2 kali cukup? Antum sehari bernafas 100 kali cukup? Ora bakal cukup. Nafas satu jam aja antum bernafas nyedot berapa kali. Ketersediaan air dengan udara banyak mana? Di sini isinya udara semuanya, nggak ada udara antum keungkep bisa semaput, tapi airnya di sini nggak ada. Artinya kebutuhan kita dengan udara memang lebih mutlak dibandingkan dengan ini air. Ketersediaan yang lebih kita butuhkan itu lebih banyak. Quran yang terpenting adalah tauhid ajarannya itu. Maka hampir bahkan semua Quran dari awal sampai akhir kata Ibnu Qayyim itu sungguhnya menjelaskan tentang hakikat tauhid. Semuanya kaitnya penjelasan tentang hakikat tauhid. Tentu ada penjelasannya sendiri. Demikian ikhwan, kita ini dulu yang kita sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Jazakumullahu khairan wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.